Si pemikir yang telah berpikir selama 100 tahun sebenarnya memikirkan apa? Tiba-tiba patung pemikir hidup kembali. Kemudian langsung memamerkan otot besinya seperti pria maco. Pamerannya membuat patung Dewi di depannya tersipu malu menutupi mulut. Ayo keluarkan aku. Ternyata yang dipikirkan si pemikir adalah cara menggoda wanita. Tapi sekarang bukan waktunya mengagumi si pemikir menggoda wanita. Karena mereka sekarang harus memecahkan kode aktivasi medali emas. Ternyata sihir medali emas tidak hanya dapat menghidupkan kembali semua benda mati di sekitarnya. Bahkan bisa digunakan untuk membuka gerbang dunia bawah dan memanggil pasukan kematian. Namun di luar dugaan Raja Fir'aun jahat. Kode 9 pedang untuk membuka medali telah diubah oleh ayahnya. Belum sempat Larry bersyukur. Fir'aun langsung mengancam dengan nyawa Jet. Memaksa Larry memecahkan kode 9 pedang dalam 1 jam. Saat Larry yang putus asa memegang medali kebingungan. Tiba-tiba gurita ganas muncul kembali. Melihat dia menghalangi jalan dan tidak mau pergi. Larry mengambil lukisan di sampingnya dan melemparkannya sebagai upaya terakhir. Ternyata nona gurita yang ganas hanya kehilangan kendali karena kekurangan air. Tapi ini juga menyebabkan kapal dalam lukisan langsung terdampar. Larry menolak permohonan nona gurita untuk tinggal. Karena dia sangat perlu memecahkan kode medali sekarang. Saat melewati patung pemikir lagi. Keduanya langsung bersemangat. Bagaimanapun pemikir terlihat sangat berpengetahuan luas. Namun siapa sangka pemikir yang telah berpikir 100 tahun ternyata hanya memikirkan cara menggoda wanita. Larry yang putus asa dan Louis pergi ke patung Lincoln. Tapi belum sempat Larry bertanya tentang kode medali. Patung Lincoln yang telah duduk 100 tahun hanya ingin keluar dan beraktivitas. Saya yakinkan Anda, Pak, saya bukan orang aneh. Setelah Larry membujuk dengan baik, dia akhirnya duduk kembali. Sayangnya Lincoln juga tidak tahu kode simbol di medali. Larry tiba-tiba teringat robot Einstein yang dilihatnya di pameran penerbangan siang tadi. Tokoh dengan IQ tertinggi ini mungkin bisa memecahkan kodenya. Maka Larry dan Louis bergegas ke ruang penerbangan. Namun ternyata di sana sedang diadakan upacara penyalaan api. Seiring dengan perintah hitung mundur dimulai. Seluruh model roket dan pesawat di pameran penerbangan mulai menyala bersiap lepas landas. Larry langsung ketakutan. Dengan roket dan pesawat berterbangan ke langit seperti ini gawat jadinya. Melihat ini, apakah kamu ingin mencari pacar untuk nonton film bersama? Akhir-akhir ini banyak orang berpegangan tangan membuat permohonan mencari pasangan. Asalkan permohonannya tepat akan menemukan tipe ideal. Pertama, pilih karakteristik pacar ideal. Misalnya aku suka gadis yang imut, suka tersenyum dan mencintai hidup. Lebih baik lagi kalau suka nonton film seperti aku dan punya bakat. Setelah memilih, gadis yang direkomendasikan padaku semuanya sangat cocok dan menarik hati. Benar-benar seperti keinginan terwujud. Suka tersenyum, imut, agak pendiam seperti aku dan bisa main gitar. Karena memiliki hobi dan selera yang sama, hubungan mereka berkembang pesat. Memilih orang yang tepat sangat penting. Klik di kolom komentar untuk memilih tipe idealmu, kau juga bisa menemukan pacar yang kau inginkan. Di saat kritis Larry akhirnya menemukan panel kontrol. Semua roket dan pesawat yang tidak sabar menerima perintah dengan enggan memadamkan api. Setelah krisis kebakaran teratasi, Larry akhirnya menemukan boneka goyang Einstein. Setelah diskusi ramai dari beberapa Einstein tua, mereka berhasil memecahkan kode medali seperti yang diharapkan. Ternyata adalah bilangan pi yang populer. Namun waktu sunset hanya tersisa beberapa menit. Berjalan kaki pasti tidak akan sempat kembali ke Fir'aun untuk menyelamatkan Jet. Maka Louis langsung membawa Larry berbaring di model pesawat pertama manusia. Saat tuas ditarik, model pesawat benar-benar bisa terbang. Di bawah perlindungan sinar bulan, pesawat langsung menabrak masuk ke dalam gedung. Untungnya Larry berhasil menyelamatkan Jet. Tapi Fir'aun yang telah mendapatkan medali dan kodenya sudah tiba di depan pintu dan sepenuhnya membuka gerbang dunia bawah. Kemudian dari pintu yang penuh dengan aura kematian, banyak tentara arwah berkepala burung bermunculan. Saat Larry merasa putus asa, patung Lincoln tiba-tiba muncul. Fir'aun segera memimpin pasukan kematian. Tapi mengejutkannya, Lincoln mengalahkan prajurit kematian dengan mudah seperti membuang udang kecil. Melihat patung Lincoln begitu tangguh, prajurit kematian lainnya langsung melarikan diri kembali ke gerbang dunia bawah.
Bahkan manusia burung terakhir yang masuk dengan sopan menutup pintunya. Patung Lincoln juga menyelesaikan tugasnya dan kembali tidur. Seketika, suasana di dalam gedung menjadi canggung. Tapi Firaun yang cepat bereaksi memerintahkan seluruh aliansi penjahat untuk membunuh Larry. Saat itu teman-teman Larry juga tepat waktu datang membawa bantuan. Kedua belah pihak langsung terlibat pertempuran. Louis kembali membuka gerbang dunia bawah. Sementara Larry bertarung dengan Firaun. Tak disangka ilmu bela diri Larry lebih unggul dan cepat menundukkan Firaun. Krisis akhirnya benar-benar teratasi. Tapi Larry tiba-tiba teringat sesuatu. Ayo nak, pukul dia. Segera Louis menerbangkan pesawat membawa Larry dan teman-temannya kembali ke Museum Sejarah Alam. Tak lama kemudian, semua orang mengetahui Museum Sejarah Alam menerima sumbangan dari seorang miliarder misterius. Membeli banyak produk teknologi tinggi. Dan mengadakan pameran malam setiap malam. Ini menyelamatkan museum dari krisis kebangkrutan. Sementara itu gedung juga menyambut seorang penjaga keamanan serba bisa yang telah menjual perusahaannya. Teknologi hari ini telah melampaui diriku. Kamu benar-benar penuh semangat hidup. Episode ini sudah berakhir, cepat ke kolom komentar untuk memilih pacar impianmu.